Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, di camp pengembara, Osman yang sudah bersiap untuk menginterogasi Rogatos, yang sebelumnya dia sudah mengirim undangan melalui Gunduz Bey. Namun Gunduz mengatakan, "Osman Bey, waktunya telah habis, ini sudah hampir malam. Jelas Rogatos tidak akan datang. Sekarang kita tahu siapa musuh kita." Lalu Osman berkata, "Kau benar, kakak. Dengan tidak menghadiri undangan kita, Rogatos, dan itu menimbulkan kecurigaan padanya. Jika dia tidak datang, maka kita yang akan mendatanginya. Lalu kita akan melihat apakah dia tidak datang karena ketakutannya atau rasa bersalahnya." Dan saat Gunduz hendak keluar, seketika Osman menghentikannya dengan mengatakan, "Tunggu, kakak." Menyaksikan ini membuat Gunduz bertanya-tanya, "Ada apa, Beim? Apakah kau akan menghukumku?" Dengan tersenyum, Osman mengatakan, "Ini bukan waktunya untuk menghukum siapapun, kakak. Tapi ini saatnya untuk bersatu. Aku tidak ingin menunggang kuda sendirian." Mendengar ini, Gunduz mengatakan, "Kesalahan bisa diperbaiki dengan persatuan. Benar kan, Beim?" Dan Osman menjawab, "Benar." Kemudian mereka pun saling merangkul dengan penuh senyuman. Sementara itu, di kastil Harmankaya, tepatnya di kamar Lady Mary, setelah menerima kalung mutiara dari Nicola, kemudian Cornelia berkata, "Ayah Nicola memiliki selera yang bagus." Lalu Mary mengatakan, "Ya, tapi dia siap untuk jatuh dalam perangkap seperti setiap pria, dan kamu seharusnya melihat saat dia menatap mataku, Cornelia." Namun Cornelia mengatakan, "Aku yakin dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama." Dan Mary mengatakan, "Itu sangat jelas. Aku bahkan tidak bisa menebak apa yang akan dia lakukan pada Turgut karena telah menculikku." Lalu Cornelia bertanya, "My lady, dengan segala hormat, aku ingin menanyakan sesuatu." Kemudian Mary mengatakan, "Tentu, katakanlah." Namun saat Cornelia hendak bicara, seketika Mary menghentikannya dengan mengatakan, "Tapi, tunggu. Kamu ingin tahu kan apa yang aku inginkan dari Nicola? Hal yang sama yang aku inginkan dari orang lain, yaitu kekuatan. Pertama, aku akan memainkan beberapa permainan dan kemudian mengarahkannya ke tanganku seperti boneka. Ya, seperti boneka yang akan melakukan apapun yang aku katakan." Kemudian Mary meminta Cornelia untuk pergi meninggalkan kamar, lalu mengatakan pada dirinya sendiri, "Turgut yang malang, setelah alpenmu, kamu juga akan membayar harga atas penculikanku." Keesokan harinya, di camp pengembara, Osman bertanya pada Gunduz, "Apakah ada kabar dari Rogatos, kakak?" Dan Gunduz menjawab, "Belum, Osman Bey." Lalu Osman mengatakan, "Kalau begitu, kita akan pergi padanya." Namun saat Osman hendak bersiap untuk pergi, seketika Drum menandakan kedatangan Koses. Mendengar itu, Osman berkata, "Dia tidak akan datang tanpa informasi. Itu pasti sesuatu yang penting." Dan Gunduz mengatakan, "Jari tentaranya, dia pasti datang untuk memanggilmu untuk mempertanggungjawabkan hal ini." Tidak lama salah satu Alpen datang menghampiri Osman seraya berkata, "Tentara Koses ada di sini, Beim." Kemudian mereka datang dengan seseorang yang berjubah yang ditutupi oleh para tentara. Melihat ini, Gunduz bertanya, "Di mana Tekfur Koses? Dan kenapa dia mengirim kalian? Tidakkah kalian mendengarku? Apakah kalian bisu dan tuli?" Kemudian pria berjubah itu menunjukkan dirinya dan itu adalah Rogatos. Seketika Osman kaget dan menyebut nama Rogatos. Kemudian Rogatos mengatakan, "Kamu telah mengundangku dan sekarang aku di sini. Kenapa kamu terkejut, Osman Bey?" Sahabat kita beralih sejenak ke Gokce yang sudah mulai menunjukkan dirinya. Dia memerintahkan para hatun untuk terus bekerja. Tidak lama Gonca datang. Melihat mereka, Gonca bertanya, "Apa yang terjadi di sini? Siapa kalian?" Seketika Gokce menghampirinya seraya berkata, "Mereka adalah hatun dari Kizil Bioglu, Gonca Hatun. Mereka di sini untuk menenun permadani." Menyaksikan ini, Gonca bertanya, "Apa yang kamu katakan, Gokce? Lihat, hatunmu melakukan hal-hal di luar kekuasaanmu, dan jelas Bala Hatun tidak mengatakan ya untuk ini. Bagaimana bisa kamu membawa mereka ke sini?" Dan Gokce menjawab, "Itu bukan aku, tapi Malun Hatun yang memintanya. Pergi dan tanyakan saja padanya." Sikapnya ini jelas membuat Gonca sangat kesal, lalu berkata,
Perintah di tempat ini ditentukan oleh Bala Hatun, dan dialah penanggung jawab atas tokoh permadani. Seperti yang kamu dengar hari itu, dia sudah memberikan jawaban untuk pertanyaan Malun Hatun. Sekarang beritahu Hatun-Hatun itu untuk kembali ke suku mereka, karena alat tenun ini milik Hatun kami. Tidak lama Malun datang seraya berkata, Gonca Hatun, Gokce dan para Hatun di sini atas perintahku. Bicaralah padaku jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Sahabat, di sini kita bisa melihat bahwa Malhun sudah mulai menunjukkan dirinya dan statusnya sebagai seorang istri penguasa, dan dia tidak ingin disamakan atau tunduk pada Bala sebagai istri pertama Osman. Dan Gonca hanya bisa terdiam melihat sikap Malhun seperti itu. Dia berdoa dalam hatinya untuk diberikan kesabaran. Tidak lama Bala datang seraya bertanya, "Ada apa Gonca? Apa yang terjadi? Kenapa kamu berdiri di sini?" Dan Gonca menjawab, "Malun Hatun, dia membawa Hatun dari sukunya untuk menenun permadani di sini. Dia menempatkan Gonca sebagai penanggung jawab." Mengetahui hal ini membuat Bala kesal. Kemudian salah satu Hatun bertanya pada Bala, "Apa yang harus kami lakukan sekarang, Bala Hatun?" Namun Bala hanya bisa menahan nafas melihat semua itu. Sahabat, kita kembali ke Osman. Rogatos berkata, "Pandai besi dari Belcik, mereka terkenal, Osman Bey. Mereka bisa membuat perisai yang sama dengan yang dimiliki tentara Harman Kaya. Koses memasang jebakan seperti itu untuk membuatmu jatuh ke dalamnya. Jika aku telah memerintahkan tentaraku untuk menyerang sukumu, tidakkah kamu akan menyalahkan Koses untuk itu?" Dan Osman menjawab, "Tidak, Rogatos. Tapi pertemuan ini tidak perlu. Jika aku yakin bahwa kamu mengkhianatiku, maka kamu tidak akan berbicara di sini sekarang." Mendengar ini Rogatos bingung dan bertanya, "Lalu bagaimana tentang undangan dari Gundus? Aku pikir kamu jatuh ke dalam perangkap Koses, terlepas dari perdagangan dan aliansi kami. Aku pikir..." Seketika Osman mengatakan, "Aku adalah putra Ertugrul Gazi, Osman Bey, dan aku tahu permainanmu dengan baik. Tapi bagaimanapun, kebenaran memiliki kebiasaan mengungkapkan dirinya sendiri, Rogatos." Mendengar ini Rogatos mengatakan, "Ketika Syedebali mengirim pekerja dari sukumu ke tambang perakku untuk belajar menambang, aku menerima mereka. Aku mendapatkan banyak persediaan darimu, meskipun aku bisa mendapatkannya dengan harga lebih murah, dan ini bukan sikap permusuhan, Osman Bey. Aku ingin kebenaran terungkap sebanyak yang kau inginkan." Kemudian dia pun pergi meninggalkan suku. Menyaksikan itu Gundus berkata, "Baik sekutu maupun musuh, itu tidak jelas, saudara." Dan Osman menjawab, "Ya, benar kakak, benar. Tapi kita tahu satu hal, yaitu semua jalan mengarah ke tempat yang sama. Siapapun yang menginginkan Gregor, dialah yang melakukan ini." Mendengar ini Gundus mengatakan, "Kau benar, Osman. Koses, Nikola, Rogatos, bahkan Kaisar, mereka semua menginginkan pendeta itu. Tapi jangan khawatir, kita akan mengambil tindakan yang tegas." Namun Osman mengatakan, "Tidak, sebaliknya, kita akan melonggarkan tindakan tersebut. Kita akan membawa pendeta Gregor keluar dari suku, dan siapapun yang menginginkannya tidak akan mau kehilangan kesempatan yang selama ini dia cari. Maka kita akan melihat siapa musuh ini." Lalu Gundus mengatakan, "Insyaallah Osman Bey, insyaallah." Dan Osman mengatakan, "Sekarang, ayo pergi temui pendeta Gregor dan berikan dia kabar yang bagus ini." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.